Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pembahasan yang TPS 7. Kita langsung aja mulai. Ada yang nemu nggak yang nomor 1? Yang nomor 1 kayak gini ya. X 4 8 6 8 16 14 Y. 4 ke 8, 8 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 14. Tambah 4, kurang 2, tambah 2, tambah 8, kurang 2. Oke. Ini bukan tambah 4 sebenarnya. Kali 2, ini juga kali 2. Jadi polanya kayak gini. Kali 2, kurang 2, tambah 2. Kali 2, kurang 2, berarti tambah 2 nih ke sini. Berarti 14 tambah 2, Y-nya adalah 16. Yang akhirnya adalah 16 aja. Cuma E. Oke. Nomor 2 ya. Yang nomor 2 kayak gini. 3, 9, 12, 4, 12, 15, 5, 15, X. X-nya berapa? 3 ke 9. Feeling aja dulu. Biasanya dikali 3 kan? 3 kali 9 kali 3. 9 ke 12, oke, tambah 3. 12 ke 4, dikurang 8 ya. Selain dikurang 8 juga 12 ke 4 itu dibagi 3. Ya enggak? Nah, 4 ke 12. Oh, tuh. Kali 3 tambah 3 bagi 3. Cobain lagi. 4 ke 12 kali 3. 12 ke 15 tambah 3. 15 ke 5 bagi 3. Nah, emang begitu polanya gitu kan? Kali 3 tambah 3 bagi 3 gitu ya. Ada juga pola yang kayak gini. Dari sini ke sini kali 3. Dari sini ke sini tambah 3. Berarti 15 tambah 3 berapa? 18. Ya. Oke, segitiga ini. Gimana kita ngotak-ngatik 53 sama 4 gimana caranya biar jadi 32. 32. Kadang kita tuh harus mikirnya 32 itu kan 4 kali 8, bener nggak? Oke. Oke, di sini ada 4-nya nih. 5 sama 3 bisa jadi 8 nggak? Oh, bisa dong. Diapain? Ditambah. Berarti gitu ya. 5 tambah 3 8, 8 kali 4 32. Oke, cobain. 6 tambah 8 berapa? 14. Ya nggak? 14 dikaliin ke 7. Itu kan? 8 dikaliin ke 4 dapat 32. Berarti 14 kaliin ke 7. 8, 7 kali 1 7, 8 9 98. D ya. Oke. Yang 4 kira-kira gimana? Biar jadi 8. Muter-muter aja ya. Ntar. Gimana? Biar jadi 8. Gini. 12 kurangi 5. 7. 8 kurangi 7. 1. Jadi kurangnya 7 tambah 1. 8. 12 kurangi 7. 5. 10 kurangi 3. 7. 5 tambah 7. 12. Gitu. Oh, yang ini udah pernah dibahas ya. Yang ini udah pernah dibahas. Kemarin gimana triknya? Kita memisalkan yang kuadrat ya. Di sini yang kuadratnya 330. Di sana kuadratnya 410. Oke. Misal A-nya 330 nih di sini. Kalau di sini misalnya B misalnya 410 yang kuadratnya. Ingat ya, kita memisalkan yang kuadrat. Ya udah berarti kayak gini. 330 berarti 331 itu adalah 330 yang ditambah 1. Kalau 329 itu adalah 330 yang dikurangi 1. Ya, paham nggak? Ini kan udah pernah dibahas ya. 331 dikali, oke, R itu ini ya. Bapak lagi nulis yang ini. 331 kali 329 min 330 kuadrat ditambah 2. Sekarang kayak gini. Berarti R sama dengan 331-nya A plus 1. 329-nya A min 1. Min 330-nya A. Berarti A kuadrat ditambah 2.
Berarti R sama dengan A plus 1 kali A min 1. Oh, sekawan nih. Plus minus sekawan. Berarti A kuadrat min 1. A kali A kuadrat. 1 kali min 1, min 1. Itu khusus sekawan aja ya. A kuadrat min 1. Min A kuadrat plus 2. Ada A kuadrat, ada min A kuadrat. Abis dong. Coret-coret. Dapat min 1 ditambah 2. Min 1 tambah 2. Oke. Min 1 tambah 2 berapa? R-nya adalah 1. Nah, sekarang yang sebelah sini yang Ki nih, yang Ki. Kalau B-nya 410, berarti 441 itu adalah 440, 400. Oh, ini harusnya 411 nih. Salah ya. 410, 411, 409 ya, salah ya. Kalau 411 itu adalah 410 yang ditambah 1. Ya kan? 410 tambah 1 jadi 411 nih. Nah, yang 409 juga sama kayak gitu ya caranya. Berarti yang 409 itu diapain? Di 410 yang dikurangi 1. 410-nya B. Gitu, kayak gitu ya. Jadi 411-nya B plus 1, 409-nya B min 1. Karena dia 410 tambah 1, yang ini 410 kurang 1. Lanjut. Berarti Q sama dengan 410 kuadrat. 410 kuadrat dikurangi 411. 411-nya B plus 1 dikali 409. 409-nya B min 1. Berarti Q sama dengan B kuadrat min B plus 1 kali B min 1 tuh B kuadrat min 1. Kita kan ngerjain yang perkaliannya dulu ya. Ini sekawan B kuadrat min 1 berarti Q sama dengan B kuadrat min B kuadrat plus 1. Benar nggak? Min kali min 1 kan plus 1. Nah, B kuadrat sama min B kuadratnya coret, dapat Q-nya sama dengan 1. R sama dengan 1, Q sama dengan 1. Berarti apa hubungannya? Karena sama-sama 1 berarti Q sama dengan R. Ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, gitu ya. Trik ngerjain soal-soal yang kayak gini. Yang kuadratnya dimisalin. Berarti kita nggak peduli lagi kalau misalnya angkanya 2010 kah, 2020 kah ya. Yang penting misalnya yang kuadratnya dimisalin. Habis itu angka-angka lainnya entah ditambah 1, entah dikurang 1, entah ditambah 2, entah dikurang 2. Gitu ya, ngerti ya? Oke. Oke, yang nomor 6. Oke, yang nomor 6 kayak gini nih ngerjainnya ya. 4Z sama dengan P, P sama dengan 2Q. Nah, Z-nya apa namanya? Kita misalin. Gak apa-apa, kita misalin. Z-nya sama dengan 1 misalnya. Kita misalin Z-nya sama dengan 1. 1 kali 4, 4. Berarti P-nya sama dengan 4. Ya enggak? Kalau Z-nya 1, 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti P-nya 4. Nah sekarang, kalau P-nya 4 sama dengan 2Q, berarti Q-nya berapa? 4 per 2, ya. 2. Oke. Q-nya sama dengan 2. Kayak gitu. Nah sekarang nomor 1, Z lebih dari P. Z lebih dari P. Benar nggak tuh? 1 lebih dari 4. Salah dong. 1 itu kurang dari 4. 1 salah. Yang nomor 2, Q lebih dari Z. Q-nya 2, Z-nya 1. 2 lebih dari 1. Benar nggak? Benar. Nomor 2 benar. Yang nomor 3, Z plus Q sama dengan P. Kita cobain. Z plus Q 1 tambah 2 sama dengan P. Sama dengan 4. 3 sama dengan 4. Salah dong. Yang nomor 3 salah. Yang nomor 4, Q sama dengan 2Z. Q itu 2. Q sama dengan 2Z. 2 sama dengan 2 kali Z-nya 1. 2 kali 1, 2. Bener ya? 2 dan 4 yang benar. Nih. Yang nomor 7. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X, Y, Z sama dengan 256. Maka nilai X berapa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke.
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1, X sama dengan Y. Nomor 2, Y sama dengan 2Z. Cukup nggak kira-kira? Ini cukup ya. Karena pernyataan 1 ada X ada Y, yang keduanya ada Y ada Z. Jadi apa ya? Harus dua-duanya baru cukup. Karena dia 3 variabel, berarti kita harus punya suatu persamaan yang mengandung tiga-tiganya. Kayak gitu. Yang nomor 1 X, Y. Baru ada 2 nih yang nomor 1 nih. Berarti yang nomor 1 ini belum cukup buat jawab pertanyaan ini. Karena dia baru ada 2. Yang 2 juga ada 2 nih. Y sama Z. Berarti kalau 2 aja itu nggak cukup untuk jawab pertanyaan ini. Tapi kalau mereka gabungin, yang nomor 1 punya XY, yang nomor 2 punya YZ, digabungin jadi XYZ kan? Cukup nih buat jawab pertanyaannya. Jadi kedua pertanyaan cukup, tapi salah satunya saja itu tidak. Apa itu yang jawabannya kayak gitu? C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup kayak gitu. Kalau 3 variabel itu harus mengandung 3 ini ya. Coba kita kerjain ya. X, Y, Z sama dengan 256 kayak gitu ya. Bisa kita nggak tahu nih. X sama dengan Y. Oke, berarti X sama dengan Y berarti Y kali Z sama dengan 256. Atau Y kuadrat kali Z sama dengan 256. Udah. Kalau kita ngerjain dari pernyataan satu saja, kita cuma dapat Y kuadrat sama dengan Z. Habis itu udah aja. Ya, satu aja tuh nggak cukup. Sekarang coba kita manfaatkan dari yang dua saja. Ya, kita manfaatkan yang dua saja. Berarti X, Y, Z nih sama dengan 256. Y sama dengan 2Z. Berarti X dikali 2Z dikali Z sama dengan 256. Gitu kan? Kita substitusi ya. Y sama dengan 2Z. Berarti 2 X Z kali Z, Z kuadrat sama dengan 256. Berarti X Z kuadrat sama dengan 256 bagi 2. Berarti XZ kuadrat sama dengan 128 ya. Udah dapat gini aja. Ya gitu. Yang dua aja nggak cukup. Nah, tapi kalau kita gabungin nih, 1 sama 2 nih, ya kita gabungin. Misalnya nih, kita udah ngerjain nomor yang mana ya yang enak. Ya, kalau kita terusin nih, misalnya ini nih, XZ kuadrat sama dengan 128. Kalau kita terusin, gimana terusinnya? Kayak gini. Kita tahu, kita mau manfaatkan dua persamaan ya. Kita tahu X sama dengan Y dari sini. Dan Y sama dengan 2Z dari sini. Berarti Y sama dengan 2Z. Artinya X sama dengan 2Z. Masukin ke sini. X-nya 2Z dikali Z kuadrat sama dengan 128. Berarti 2Z pangkat 3 sama dengan 128. Berarti Z pangkat 3 sama dengan 128 bagi 2. Sama dengan 64. Berarti udah Z pangkat 3-nya 64. Dapat kan? Z-nya 4. Kalau Z-nya udah dapat 4 nih, 4 kali 2 dapat Y-nya. Dapat Y, dapat X. Kayak gitu ya. Kalau perkalian itu kita perlu tiga-tiganya. Nah, jadi jawabannya yang C tadi. Nah, lanjut nomor 8. X per Y sama dengan 3/4. Z per Y sama dengan 5/6. Yang ditanya Z per X. Berarti kita ngilangin apa ini? Ngilangin Y, bener nggak? Ada X per Y, ada Z per Y. Yang ditanya Z per X, berarti Y-nya nggak ada. Nah, di sini Y-nya ada 2 kan? Berarti harus kita hilangin nih. Lihat ya. Oke, lihat ya. Kayak gini. Z per Y. Z-nya ada di atas, X-nya ada di bawah. X-nya ada di bawah nih. Berarti harus kayak gini. Z per Y, X-nya ada di bawah. Y per X, bener nggak? Z per X itu Z-nya di atas, biar sama posisinya. X-nya di bawah. Berarti kita balik. Y per X. Biar X-nya ada di bawah. Nah, sekarang di apa ini kira-kira biar jadi Z per X dan Y-nya hilang? Apakah dikali? Apakah dibagi? Yang benar adalah dikali ya. Kalau dikali kan ini harus coret nih. Set set gitu ya nggak. Dapat deh Z per X.
Ya nggak? Nah, sekarang Z per Y-nya sama dengan apa? Z per Y sama dengan 5 per 6. 5 per 6. Ya. Perbandingan ya. X banding Y sama dengan 3 banding 4. Itu kita bisa tulis kayak gini kan. X bagi sama per itu kan mirip sama. X per Y sama dengan 3 per 4 kayak gitu ya. Buat yang nanya, kok bisa kayak giniin Pak? Kayak gitu. Emang bisa kayak gitu kan ya. Bagi sama per itu sama. Z per Y-nya 5 per 6 nih. Habis itu Y per X. Kita punyanya X per Y sama dengan 3 per 4. Kalau dibalik jadi Y per X, berarti ini juga harus dibalik jadi 4 per 3. Kayak gitu. X per Y-nya 3 per 4, Y per X-nya 4 per 3. Berarti dikali 4 per 3. Kayak gitu. Ada yang bisa disederhanain gak nih? Ada ya, 4 sama 6. Di sini jadi 2, di sini jadi 3. 5 kali 2, 10. 3 kali 3, 9. Oh, Z per X-nya adalah 10 per 9. B. Oke, yang ini. Apakah ini bisa pakai trik? Kita lihat. Sepertiga dikali 20%. Coba lihat per 3. Ini 5, 6, udah ngawur. 1648. Kalau 1648 bisa disamain sih. Tapi kan patokan kita 3. Patokan kita soalnya kan per 3. Ini mereka semua nggak ada yang bisa dijadiin per 3. Bener nggak? Oke, nggak bisa berarti. Ya udah, ini 20%, ini 24, 33, 90, 30, 42. Ini juga udah ngawur nih. 20% nggak bisa kita jadiin patokan. Ya, oke. Yang sama dari sini apa? Persen. Ya udah berarti persen nggak usah kita ganggu. Nggak usah dijadiin per 100, biarin aja persen. Gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak gini. 20% sepertiga kali 20%. Berarti 20 per 3, ya nggak? 20 per 3 persen. Persennya biarin aja karena semuanya punya persen. Jadi kita tinggal ngitung 20 per 3-nya. 20 bagi 3 berapa? 6,66%. Oke. Nah, manakah yang lebih besar dari 6,66% kayak gitu ya. Sekarang kita lihat yang ini. 24% kali 1/5. Berarti 24 bagi 5 aja ya. Kayak tadi kan 20 bagi 3 6,66 dapatnya. Kalau 24 bagi 5 berapa? Ini kayak kecepatan menghitung gitu ya. 24 bagi 5. Dapat berapa coba? Duh, Bapak juga jadi error nih. 4, ya? 4,8%. Kurang dari 6. Ini nggak usah ditengok lagi. 33 bagi 6. 33 bagi 6. 5. Oke, kita kan pengennya 6. Dia dapatnya udah 5, udah, nggak usah dilanjutin lagi. Ngapain ya? 90 bagi 16. 90 bagi 6. Bisa disederhanain nih bagi 2. 45 per 4. Kok 4 sih? 8. 45 bagi 8. Cobain. 45 bagi 8 dapat berapa? 5 ya. 5 kali 8 kan 40. 5 koma. Dia 5 koma juga. Bukan. 30% bagi 4. 30 bagi 4. 7. Oh, dia udah dapat 7. 7 lebih dari 6. D jawabannya. Oke, yang nomor 10. Bari membeli 5 buah majalah. 5 buah, 5 majalah. Dengan harga rata-rata 4.000. Oh, oke. Harga rata-ratanya berarti X bar ya. 4.000. Kalau 5 berarti ini N-nya dong. N-nya 5. X barnya 4.000. Dan membeli lagi majalah serupa dengan harga rata-rata 6.000. Harga rata-ratanya 6.000. Berapa ini? Berapa banyak majalahnya? Membeli lagi majalah serupa dengan harga rata-rata. Oke, nggak dikasih tahu. Bila diketahui harga rata-rata untuk keseluruhan buku, oke, rata-rata total. X total adalah 5.000. Berapakah tambahan eksemplar rata-rata majalah yang dibeli oleh berapakah tambahan eksemplar majalah yang dibeli oleh. Oh, ini yang ditanya berarti. N ini berapa? Kayak gitu kan. Nah, oke, ini tuh ada rumusnya nih ya sebenarnya. Ini kita misalin ya, yang pertama kita misalin A, yang kedua kita misalin B. Berarti ini NA, ini X bar A. Ini NB, ini X bar B kayak gitu. Ini X bar total. Nah, ada rumus kayak gini nih. Nggak susah dihafal kayak gini ya.
X bar total itu sama dengan NA kali X bar A ditambah NB kali X bar B dibagi NA ditambah NB. Dah. Dah ini rumusnya. NA kali XA ditambah NB kali XB dibagi NA tambah NB. Udah. X bar totalnya 5000. Sama dengan NA kali XA. NA-nya 5. 5 X bar A-nya 4000. Ditambah NB-nya kita cari, tulis lagi aja di sini NB. Dikali X bar B-nya 6000 dibagi NA tambah NB. NA-nya 5 ditambah NB-nya, oke, NB. Udah. Kali silang. Atau kayak gini nih ya. Ini 3 bisa dicoret loh nolnya. Emang iya Pak? Iya bisa. Kayak gini ya cara nyoretnya. Karena mereka kan posisinya sama-sama di atas. 5000 itu 5 kali 1000. Sama dengan 4000 itu 4 kali 1000. Ditambah 6000 itu 6 kali 1000. 5 ditambah NB. Yang sama-sama di atas bisa dicoret kan? Ada 1000, ada 1000, ada 1000. Gitu. Jadi kayak gini. 5 kali 1000 sama dengan ada 1000, ada 1000. Keluarin 1000-nya. Di sini 5 kali 4, di sini 6 kali NB. 5 ditambah NB yang bawahnya nggak diapa-apain, coret 1000-nya. Jadi sebenarnya langsung aja sih udah coret, coret, coret gitu ya. Nolnya 3. Nanti dapat kan 5 sama dengan ini 5 kali 4 gitu ya tuh. Sama tuh 5 kali 4 ditambah di sini 6 kali NB, di sini NB kali 6 sama aja ya. 6 NB dibagi 5 tambah NB. Nah, ini kan jauh lebih sederhana ya ngitungnya dibanding ribuan. Kali silang. 5 kali 5, 25. 5 kali NB, ya 5 NB. Sama dengan 5 kali 4, 20. 6 kali NB, 6 NB. Oh ya, perhatikan lagi. Kalau dikali silang ini kan jadi kayak gini ya. 5 dikali 5 plus NB. Makanya 5 kali 5 di sini jadi 25. 5 kali NB di sini jadi 5 NB. Dari situ ya. Berarti kayak gini. Ada 6 NB, ada 5 NB. Ya udah ini pindahin sini deh. 5 NB kurangi 6 NB. Habis itu 20 dikurangi 25. 5 dikurangi 6 minus 1. Berarti minus NB sama dengan 20 kurangi 25. Minus 5. Berarti NB-nya sama dengan 5. Kayak gitu. Oke? Oke, nomor 11. Berat sebuah truk beserta isinya 125 sak semen. Oke, 125 sak semen. 125 semen sak itu 10,75 ton. 10,75 ton. Jika setiap satu sak semen beratnya 51 kg, satu sak semen itu 51 kg. Loh, berarti ini 1 kali 125. Berapa berat truk kosong tersebut? Oh, sebenarnya gini ya, kalau satu sak semen itu 51, berarti kalau 125 sak, 51 kali 125. 51 kali 125, kayak gitu kan. Itu enggak sama dengan 10,75 ton. 5 kali 1 aja sekitar 50-an. Maksudnya pasti sekitar 5, ton gitu. Makanya Bapak agak aneh. Nah sekarang, tapi yang ditanya truk kosong nih. Kalian perhatikan lagi kalimatnya. Berat sebuah truk beserta isinya 125 sak semen. Berarti 10,75 ton ini adalah truk ditambah 125 sak semen. Nah, itu 10,75 ton. Gitu kan? Kalau satu sak semen itu 51 kg, berarti kalau 125 sak semen itu 51 kali 125. Oke.
Hitung ya. 1 kali 1 25, udah 5 kali 5, 5 kali 2 10, 12, 5 kali 1 5 tambah 1 6. 5, 7, 3, 6. Oke. 6,375 kilogram. 10,75 ton. Ini hapus ya. 1 ton itu kan 1000 kilogram. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Berarti kalau 10,75 ton kali 1000 berarti apa namanya 1,75 ton sama dengan kali 1000 berarti komanya pindah 3 kali kan 1 2 3 berarti 10750 kayak gitu. Nah, satu truk dan 125 sak semen itu 1075. Kalau 125 sak semennya 6375 berarti truknya adalah tinggal dikurangin aja gitu kan. Ini kan X tambah Y itu 10750. Kita tahu Y-nya adalah 6375. Masukin kalau X tambah Y 10750 gitu ya. Y-nya 6375. 6375 kita kurangin. Dapat deh truk kosong, ya enggak? Dapat deh truk kosong, dapat X-nya. 5. 14 kurangi 7. Ini kan minjem nih. 14 kurangi 7. 7. Ini minjem juga ya. 6 dikurangi 3. 3. 10 kurangi 6. 4. 4375. Ya. Oh ya. Apa ya? Mumpung inget nih. Harus ini di awal video sih. Tapi Bapak baru inget di sini. Kalian harus jujur ya. Harus jujur. Pas ngerjain TO itu nggak boleh sambil lihat video. Misalnya video pembahasan. Kalau misalnya seandainya sama soal ini, ngeliat video pembahasan ini nggak boleh. Kalau udah tahu itu udah apa ya? Kalian bayangin kayak UTBK sesungguhnya lah gitu. Kalian jangan ngeliat TO, jangan ngeliat pembahasan TO maksudnya. Terus jangan ngeliat buku-buku juga nyari di internet, jangan ya. Harus jujur ya. Kalian kan sebenarnya lebih tahu lah ya kan. Allah itu Maha melihat. Oke, semangat. Yang nomor 12. Oh, yang nomor 12 Bapak udah pernah ngerjain nih. Sedikit susah. 13 ya. Salah satu nggak apa-apa ya. Nanti Bapak bahas yang 12. Oke, nomor 13. Dua orang ibu berbelanja pada pasar tradisional. Ibu A harus membayar 10.700 untuk 4 bungkus mie dan 3 kaleng susu dan 3 susu. Ibu B harus membayar 14.900 untuk 3 bungkus mie dan 5 kaleng susu. Oh, ini mau bikin ini aja. Kita misalin mie-nya itu X, kita misalin susunya itu Y, ya enggak? Jadi nanti ini bakal jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 10.700. Yang ini 3X ditambah 5Y sama dengan 14.900. Udah. Lakukan eliminasi substitusi, dapat X-Y-nya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu sebuah bungkus mie instan. Berarti yang ditanya X. Benar nggak? Mie instan itu X. Q-nya 1000. Oh ya udah, kita nyari X berarti. Berarti kita eliminasi X. Kalau kita nyari X berarti kita eliminasi apa? Y. Yang atas kali 5, yang bawah kali 3 ya nggak? Biar langsung dapat X. Kali 5 yang atas. 20X, 15Y, 10.700 kali 5. Mantap tuh. 107 aja kali 5 ya. 535. 500 kali 3 9x 15y 149 kali 3. Kalian jangan pakai kalkulator juga, ya nggak? Jangan pakai kalkulator juga dong. 12 14 14. 3 kali 1 3 tambah 1. Biar terbiasa gitu ya. Ngitung, tidak ketergantungan. Coret 20 kurangi 9 11x sama dengan 15 kurangi 7 8. 15 kurangi 7 ya, berarti dipinjam. 12 kurangi 4, 8 juga, berarti dipinjam. Udah ya, 8.800. Berarti X-nya adalah 88 bagi 11, 800. X-nya 800. Berarti P-nya itu 800. Kan mie instan ya, mie instan itu X, kita nyari X.
800, Q-nya 1000. Sorry. Q-nya 1000. Berarti P kurang dari Q. Ya enggak, kan P-nya 800. Berarti P kurang dari Q. Yang A. Oke, yang nomor 14 nih. Pada hari ulang tahunnya, Gary menerima hadiah sejumlah uang. Uang tersebut digunakan 1/4-nya untuk membeli buku dan oke. Pasti intinya berapa total yang iya benar. Pada hari ulang tahunnya, Gary menerima sejumlah uang. Kita misalin sejumlah uangnya itu X. Kita misalin sejumlah uangnya X. Uang tersebut digunakan 1/4-nya, berarti 1/4 X. 1/4 X untuk beli buku. 1/4 X ini untuk beli buku. 1/3-nya digunakan untuk beli majalah. Berarti sepertiganya, berarti 1/3 X untuk beli majalah. Gitu kan? Jika setelah pembelian tersebut habis beli buku, habis beli majalah, Gary masih memiliki uang 500. Berapa ini? 500 ya? 500 ya? Bentar Bapak lihat soal aslinya dulu. Oke, setelah dilihat soal aslinya memiliki uang 50.000. Jika setelah pembelian tersebut masih memiliki uang 50.000, maka berapakah total hadiah yang diterimanya? Total uang maksudnya ya, hadiah sejumlah uang. Berarti kayak gini, kalau totalnya itu adalah X, dia pakai 1/4 X buat beli buku, berarti keluar dong. Habis itu 1/3 X buat beli majalah, keluar juga. Sisanya 50.000. Berarti perhatikan ya, berarti totalnya itu adalah 1/4 X ditambah 1/3 X, ini masih nyisa 50.000. Berarti ditambah 50.000 dapat X, bener nggak? Total uangnya itu adalah 1/4 X yang dibeli buku, ditambah 1/3 X yang dipakai beli majalah, ditambah 50.000, itu jadi totalnya, bener nggak? Ini butuh pemikiran sih sebenarnya, butuh dicerna gitu ya. Ya, berarti oke, X-nya pindah-pindahin ke kiri. X min 1/4 X min 1/3 X sama dengan 50.000. Udah deh. Kita nyari X-nya kan, kita totalnya kan kita misalnya X tadi, kita nyari X-nya sekarang. Ya. Atau kayak gini juga bisa nih. Total utuhnya X dipakai apa namanya? Dipakai belanja buku 1/4-nya, dikurangi 1/4 X. Belanja lagi, beli majalah 1/3-nya, berarti dikurangi 1/3 X. Masih punya 50.000. Nah, sama dengan 50.000 ya. Kayak gitu juga boleh. Kerjain. Per 4 sama 3 12 ya. 12. Berarti 12 X. 12 bagi 4 3. Min 3 X. 12 bagi 3 4. Min 4 X sama dengan 50.000. 12 X kurangi 3 kurangi 4 7. 12 kurangi 7 5 X. 5 X per 12 sama dengan 50.000. 5 sama 5 di sini bisa dicoret kan? Jadi 1. Berarti X per 12 sama dengan 10.000. Berarti X-nya adalah kali silang 12 kali 10.000. 1 2. Nolnya ada 4. 120.000. C. C ya. Oke, yang 15. Pak Idris menjual sepeda motor seharga 12 juta dengan mengalami kerugian 20%. Oke. Kerugian. Kerugian itu berarti minus 20%, benar nggak? Kalau keuntungan itu plus 20%. Kalau keuntungan itu plus 20%. Kalau keuntungan itu ditambah, kalau kerugian itu dikurang, gitu kan? Harga beli sepeda motornya berapa? Ya udah. Ada jual, ada beli. Jualnya segini. Belinya kita nggak tahu berapa. Dan harga jual ini mengalami kerugian 20%. Berarti dia minus 20% dari harga utuhnya yang 100%.
Ya enggak, dia minus 20%. Taruh sini gitu ya. 100%, 100%. Kayak gitu ya. Ada jual, ada beli. Dijual 12 juta. Dia minus 20%. Belinya kita cari X. Kasih 100%, 100%. Berarti kayak gini. Ini 80%, ini 100%. Dapat deh. 12 juta sama dengan 80%. Kalau X sama dengan 100%. Persennya coret, nolnya coret. 8/10 bagi 2 dapat 4/5. Ya enggak? Habis itu lagi. Bapak tulis lagi aja di sini ya. 12 juta per X sama dengan 4/5 ya. Tadi sepakat kita ya. Karena 8 bagi 10-nya kita coret. Kita sederhanakan jadi 4/5. Nah, 4 sama 12 jadi berapa? Di sini 4, di sini 12. 3 ya di sini ya. Oke. Berarti 3 juta sama dengan, oke, kali silang ke sana. X kali ke sana. Ini tuh sebenarnya 1 kan kalau nggak ada lagi. X kali 1 dapat X. 5 kali 3, oh berarti 15 juta. D. Gitu ya. Kalau kalau mengalami keuntungan, misalnya nih keuntungan 20%, berarti plus 20% misalnya ya. Berarti ini plus 20, 100, 100. Berarti nanti 120 per 100. Kayak gitu ya. Oke? Oke, nomor 16. Pada sebuah acara Pekan Olahraga Nasional, perolehan medali Provinsi X dan bonus bagi pemenang medali adalah sebagai berikut. Oke, 7, 8. Oke, yang emas dikasih 2 juta, yang perak dikasih 1,5 juta, yang perunggu dikasih 1 juta. Jika setiap pelatih dalam cabang diberikan bonus 3 juta. Oh, pelatihnya 3 juta. Satu cabang itu satu pelatih kan ya? Ada berapa cabang berarti? 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang. Berarti ada 4 pelatih. Berarti ada 4 pelatih. Maka berapakah uang bonus yang harus disediakan? Oh, uang bonusnya. Oh ya udah, berarti emasnya 2 juta. Berarti 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 kali 2 juta gitu kan. Tambahin coba. 7 tambah 7 14. 8 tambah 6 14. 28. Ini ada 28 orang. Kalau ini ada berapa? 6, 6, 7, 9. 12, 16. 28 juga ya. Ini berapa? Oh, ini menghitung sih. 7 tambah 6, 13. 8 tambah 8, 16. Ini 29. Oke, let's go. 28 kali 2. 28 kali 2 juta. Berarti di sini kita butuh 56 juta. Di sini kita butuh 28 kali 1,5. 28 kali 1,5. 42 juta. 29 kali 1 juta ya 29 juta. Nah, hati-hati nih. Pelatih cabang diberikan 3 juta. Ada 4 cabang, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12 juta ya enggak? Bakal ada 4, berarti ada 4 pelatih. Kalau pelatih 3 juta kali 4, berarti pelatih dapat 12 juta. Pelatih ada 4, berarti dapat 12 juta. Tambahin semuanya. Udah. 56 tambah 42. 56 tambah 42 dulu. 8, 5 tambah 4, 9, 8 juta. 29 tambah 12, 9 tambah 2, 1. 1 ke sini ya. 2, 3, 4. 41 juta. 9, 139 juta. Yang 16 pure ngitung ya. Oke, yang nomor 17 nih. Sebuah perusahaan catering melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Indikator kepuasan pelanggan adalah variasi menu, kecepatan pelayanan, dan kesegaran masakan. Kuesioner kepuasan pelanggan skala 1 sampai 5. 1 menunjukkan sangat tidak puas dan 5 sangat puas. Berikut ini adalah laporan hasil survei yang merangkum
Rata-rata respon pelanggan. Ini kan. Bila kepuasan ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan kepuasan pelanggan, maka kapankah periode waktu dengan rata tingkat kepuasan terendah? Oke, rata-rata itu kan jumlah-jumlahin bagi banyaknya. Sekarang perhatikan ya, untuk menghitung, untuk lebih sederhana ngitungnya, ini kan ada 3, variansi, kecepatan, sama kesegaran. Ada 3, berarti ngitung rata-ratanya, ini jumlahin semuanya, bagi 3. Karena semuanya ada 3, berarti semuanya bakal per 3, per 3, per 3, bener nggak? Ini tuh bakal per 3, ini bakal per 3, ini bakal per 3 gitu. Semuanya bakal per 3 karena semuanya tuh ada 3. Sehingga kita nggak perlu ngitung rata-ratanya, ya nggak? Kita ngitung aja jumlahnya. Mana yang besar berarti itu bagi 3-nya besar, ya nggak? Mana yang kecil berarti bagi 3-nya bakal dapat kecil. Mana yang jumlahnya besar berarti rata-ratanya bakal besar. Mana yang jumlahnya kecil berarti rata-ratanya bakal kecil, bener nggak? Ya. 18 bagi 3, 6. Tapi kalau cuma 9, 9 bagi 3, 3 gitu. Jadi ngikutin atasnya. Kalau atasnya besar, berarti dia bakal besar. Kalau atasnya kecil, berarti dia bakal kecil. Karena ini semuanya per 3, berarti kita hanya perlu menghitung jumlahnya aja untuk dapat rata-ratanya, ya enggak? Mana rata-rata besar, mana rata-rata kecil itu ya. Jadi kita mulai ya. Kita hitung jumlahnya aja. Nggak usah rajin-rajin ngitung sampai rata-ratanya ya. Setuju? Oke. 4,8 tambah 4 tambah 4. Oke, 12,8. Dibiasain biar cepat ngitungnya ya. 5 tambah 3,5 tambah 4. 4 tambah 3 kan 7. 7 tambah 5, 15. 15,5. Kita pengen rata tingkat kepuasan terendah ya. Terendah. Oke. 5 tambah 3,1. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 1 tambah 5, 6. Berarti 11,6 nih. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 5, 16. Yang ini lumayan. Dia 11 ya. Berarti ada 1 di sini. 5, 8, 11,1. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. 11,8. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 3,5. 13,5. Periode waktu, oke. Berdasarkan kepuasan pelanggan, maka kapankah periode waktu dengan rata tingkat kepuasan terendah? Terendah itu 11,1 nih ya. Sama 11,6. Berarti Juli, Agustus, Mei, Juni. Juli, Agustus, Mei, Juni. B ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Dah. Oke, 18. Uji coba 5 merek motor terhadap pemakaian bahan bakar Pertalite dihasilkan sebagai berikut. Merek motor manakah yang paling irit dari uji coba tersebut? Mana yang paling irit? Oke. Sekarang kayak gini. Ada bensin dalam tangki, jarak yang ditempuh sama bensin tersisa dalam tangki. Ini nih ya, kalau bensinnya nyisa 1 liter, berarti yang dipakai sebenarnya 2 liter, bener nggak? Berarti yang H itu 2 liter untuk 90 km. Artinya apa? Kalau 1 liter, berarti dia pakai 1 liter untuk 45 km. Bener nggak? Dibagi aja gitu ya. Ini dibagi 2, ini juga bagi 2. Berarti yang H ini pakai 1 liter untuk 45 km. Nah, ini jadi patokan kita gitu aja. Mana yang paling irit? 1 liternya berapa kilometer? Makin jauh berarti dia makin irit. Gitu kan? Ini sebenarnya pemikiran sih. Kalau Bapak mikirnya kayak gitu. Oke? Yang Y juga sama. Bensin dalam tangki 5, sisanya 1. Bensin tersisanya. Berarti 5 kurangi 1, 4. Berarti dia pakai 4 liter untuk nempuh 150 km. Berarti 1 liternya adalah 150 bagi 4. Berapa 150 bagi 4? 3. 30. 37 ya. Kita nyari yang paling irit. Udah 7 kali 4, 28. 20, 37,5. Dia buat 37,5 km. Oke.
Lebih irit yang H dong, bener nggak? Yang H itu kan 1 liter buat 45 km. Jauh dia, jauh banget. Kalau yang Y 1 liter itu cuma buat 37,5 km gitu. Jadi yang Y udah pasti kita buang ya. Yang Y ini bukan jawaban. Karena dia 37,5. Nah, berarti kita nyari yang kilometernya makin jauh. 1 liter 45 km. Kalau ada 1 liter yang 50 km berarti dia lebih irit dong. Iya nggak? Kayak gitu logikanya ya. Berarti yang S nih, bensin dalam tangki 3 liter, sisanya 1 liter. Berarti yang dia pakai itu 2 liter. 2 liter ini untuk menempuh 99 km. Berarti 99 bagi 2. Ya, berarti 1 liternya 99 bagi 2. 4 ya. 4 kali 2 8. 19. 19 bagi 2 sama-sama 4 ya. 45 mam. 19 bagi 2 9 ya. Oke, dia 49 koma lah. Kita nggak terusin lagi ngitung. Terusin lah ya. Kita kan nyari yang paling besar. Sorry. 18 10. Oke, dia 49,5. Lebih irit yang S ya. Yang ini coret gitu kan. Yang S itu kayak gini. 1 liter 49,5. Kalau yang H 1 liternya 45 km. Lebih irit yang S dong. 1 liternya bisa lebih jauh. Ya gitu. Sekarang yang K. Yang K itu bensin dalam tangki 4 liter. Sisanya 2 liter. Berarti yang dipakai cuma 4 kurangi 2. Berarti yang dipakai cuma 2 liter. Itu buat menempuh 100 km. Gampang nih ya. 100 bagi 2. 50 km. Oke, lebih hemat yang K. Kita nyari yang paling gede kan? Sekarang yang ini. 6, sisanya 2. Berarti 6 kurang yang dipakai 6 kurangi 2 4. V, motor V itu ini kayaknya Vario, Honda, Yamaha ya nggak? Suprapit. Ini apa? Karisma, motor Karisma. Oke, 156 km. Berarti 156 bagi 4. 15 bagi 4 dapat 3. Nggak usah diterusin lagi karena dia 30-an. Benar nggak? Dia 30-an, berarti ya udah K yang paling irit. Gitu. 19. Hasil penjumlahan ini. Wah, soal bonus nggak sih nih? Tambahin aja berarti ya. Samain penyebut 6. 6 bagi 3 2. 2 kali ini. Oke. 2 kali itu. Ditambah 6 bagi 2 3. Berarti 3 kali ini. Sama dengan ininya per 6 ya. 2 kali 3. Duh miring euy. Miringnya keterlaluan masalahnya. 2 kali 3 6x. 2 kali 2 min 4y. 3 kali 3 9x. 3 kali 5 15. Ada y-nya ya. Wah nggak jadi bonus kalau salah nulis kayak gini mah. 6x tambah 9x 15x min 4y tambah 15y. 15 kurangi 4 11 per 6. 15x plus 11y per 6. Nih 15y per 6. Dah. Oke, yang ini hati-hati ya. Nomor 20. 5 tahun yang lalu, Bapak tulis yang besar ya. 5 tahun yang lalu. Ada ibu, ada anak. Kita misalin ibunya I aja ya biar enak. Ibunya itu I. Kita misalin anaknya itu A. Ibu dan anak. 5 tahun yang lalu, umur ibu 2 kali umur anaknya nih. Kalau 5 tahun yang lalu, berarti umur ibu itu I-5, anak juga A-5. Kayak gitu. 5 tahun yang lalu umur ibu 2 kali umur anaknya. Umur ibu berarti umur ibu yang I-5 ya. I-5. Duh, kepencet mulu. Sama dengan 2 kali umur anaknya. 2 kali umur anaknya. Anaknya itu yang A-5 kan? Oke, kayak gini itu nulisnya harusnya. Umur anak kan satu paket tuh A-5. 2 kali umur anaknya berarti 2 kali A-5 kayak gitu. Berarti nanti I-5 sama dengan 2 kali A, 2A, 2 kali min 5, min 10. Kita dapat persamaan
Min 10 pindah ke sana ya biar jadi positif. 10 kurangi 5, 5. 2A min I. Dah. Saat ini, oke, kalau saat ini berarti ya A sama I. Kalau 5 tahun yang lalu, A sama I-nya harus dikurangi 5. Kalau 3 tahun yang akan datang, A sama I-nya harus ditambah 3 kayak gitu. Ngerti ya? Saat ini perbedaan umur ibu dan anak adalah 20. Perbedaan umur ibu dan anak berarti I dikurangi A sama dengan 20 tahun. Jadi saat ini umur ibu dan anak adalah oke, saat ini berarti yang ditanya I dan A. Kita punya I min A sama dengan 20. Kita punya 2A min I sama dengan 5. Ya udah di ini aja, apa namanya? Eliminasi substitusi kan? Min A tambah I sama dengan 20. Bener nggak kayak gitu ya? Min A tambah I sama dengan 20. Kita punya 2A min I sama dengan 5. Eliminasi nih, I sama min I. Ditambah ya, karena dia beda tanda. Coret kan? Min A ditambah 2A. Jadi A sama dengan 20 tambah 5, 25. A-nya 25. Ada nggak A-nya 25? Yang E ya, cuma yang E ya. Nggak usah dilanjutin lah. Dapat? Oke, cuma E. Eh, udah beres ya. Oke, sorry ya mendadak Bapak baru baca gitu bahwa kalian ini mau TO dan TO-nya dari GO. Apa ya, video ini tuh buat belajar aja lumayan lah gitu ya. Lumayan lah ya daripada ini gitu. Soalnya ini sumbernya yang Bapak tahu ini tuh dari GO gitu. Kalau sama ya kalian bisa besar, kalau misalnya beda ya udah gitu. Niat kita kan emang belajar. Niat kita kan emang belajar. Ya, kalau beda ya udah. Oke, kita ikhtiar aja dulu. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.